Tujuan dari calon guru penggerak atau CGP membuat aksi nyata pada modul 2.3 adalah untuk mengimplementasikan konsep dasar coaching dalam supervisi akademik. Ini meliputi tahapan praobservasi, observasi, dan pasca observasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan profesional guru. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Wardana SPD, CGP Angkatan 9 Kota Denpasar, dari SMP PGRI 9 Denpasar. Pada kali ini, saya akan membuat video aksi nyata modul 2.3 terkait coaching supervisi akademik. Bagaimana langkah-langkah kegiatan daripada video aksi nyata ini? Mari kita sama-sama saksikan. Selamat menyaksikan. Praobservasi dalam konteks aksi nyata modul 2.3 merujuk pada tahap awal dalam proses supervisi akademik. Ini adalah bagian dari serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan dan merencanakan observasi pembelajaran yang efektif. Baik Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini saya akan melaksanakan praobservasi terkait video aksi nyata 2.3. Di samping saya sudah ada Mr. Oke, guru bahasa Inggris. Selamat pagi Mr. Selamat pagi Pak. Jadi maaf waktu di sela-sela kesibukan mengajar saya ganggu. Tidak masalah. Jadi beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP PGRI 9 Denpasar, mengampu kelas 9 ya Mr. ya? Kelas 9 dan kelas 7. Oke, baik. Jadi Mr. Oke, sebelum saya akan melihat langsung atau observasi kelas dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, jadi kita akan melaksanakan praobservasi dulu. Jadi setelah saya baca modul yang Mr. Oke serahkan ke saya, jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan dalam observasi kali ini. Siap Mr. Oke? Siap. Oke. Jadi yang pertama mungkin bahasa Inggris ya Mr. Oke ya? Iya, bahasa Inggris Pak. Jadi nanti dalam pelajaran ini berapa menit kira-kira Mr. Oke? Pelajaran ini waktu yang saya butuhkan itu adalah 2 kali 40 menit. Memang nanti pelajarannya memang 2 kali 45 menit ya? Iya. Oke, jadi nah tujuan pembelajaran yang ingin Mr. Oke capai dalam modul ini pada saat observasi di kelas apa kira-kira? Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan pada modul ini ada 2. Yang pertama itu tujuannya adalah peserta didik mampu menentukan fungsi sosial, struktur, dan ada yang namanya unsur kebahasaan, teks informasi berupa report teks secara lisan dan tulisan yang pendek dan sederhana, dan berhubungan dengan lebih berhubungan dengan mata pelajaran IPA. Yang pertama itu, dan yang kedua, yang pertama itu kan yang menentukan. Setelah menentukan itu, tujuan yang kedua adalah menyimpulkan apa yang dimaksud dengan dari fungsi sosial, setelah itu struktur teks dan unsur kebahasaan, teks informasi dari report teks, baik secara lisan atau tulisan. Oke. Luar biasa sekali ya, memang kita diajarkan untuk bahasa Inggris ya Mister ya. Jadi luar biasa, tujuannya adalah menentukan fungsi sosialnya,
struktur teks dan unsur kebahagiaan beberapa teks informasi lisan dan tertulis ya. Jadi itu menentukan pertama, dan yang kedua nanti tujuannya adalah menyimpulkan. Baik, itu tujuan pembelajarannya. Menarik sekali ya. Terus area pengembangan yang hendak dicapai apa Pak Mr. Oka? Kalau area pengembangan yang ingin saya capai di modul ini saat observasi nanti yaitu bagaimana murid itu ada yang namanya KSE, kompetensi sosial emosional. Ya, terutama dalam kesadaran sosial. Bagaimana nanti mereka berkelompok, dan di kelompok itu saya ingin atau berharap dari banyaknya murid yang memiliki latar belakang yang berbeda dan pandangan-pandangan yang berbeda, itu dalam satu kelompok bisa bekerja sama. Oh, luar biasa sekali. Jadi menciptakan kesadaran peserta didik atau kesadaran anak ya untuk mengikuti pembelajaran yang akan laksanakan saat modul ini ya Pak. Dan selain itu saya ingin mencoba juga yang namanya berdiferensiasi. Oh ya. Jadi lebih menekankan kepada KSE dan berdiferensiasinya. Wow, luar biasa sekali. Tidak sabaran loh, saya ingin lihat Mr. Oka ngajar bagaimana penerapannya, belajar bahasa Inggris dengan menggunakan kesadaran KSE-nya tadi dan berdiferensiasi. Tentunya menarik sekali ya. Jadi yang berikutnya Pak, oke. Jadi strategi yang dipersiapkan oleh Pak Oko dalam pembelajaran nanti? Kalau masalah strategi yang saya siapkan, satu itu di awal agar lebih semangat lagi siswa itu, saya akan isi sedikit dengan ice breaking, ice breaking Pak. Dan selanjutnya saya akan berikan bukan kuisis tapi nama Kahoot ya. Kahoot itu semacam kuis online. Tujuannya itu adalah nanti saya ingin mengecek seberapa jauh siswa itu tahu tentang materi yang belum saya ajarkan. Kadang ada siswa yang memang sudah mempelajari itu, kadang ada yang belum. Kan kembali lagi kesadarannya. Wah, jadi bagaimana menghubungkan proses pembelajaran KSE berdiferensiasi dengan pengembangan teknologi zaman sekarang. Wah, luar biasa Pak. Jadi nggak sabaran saya ingin melihat langsung bagaimana proses pembelajaran Mr. Oko di kelas nanti. Ya, jadi terima kasih. Ini merupakan sebuah kegiatan observasi, karena sebelum saya masuk ke kelas saya harus terlebih dahulu tahu dulu tujuannya, strateginya, terus area yang ingin dikembangkan atau yang hendak dicapai dalam kegiatan kelas itu. Jadi demikian Mr. Oko, selamat. Nanti saya ingin langsung saja. Jadi Mr. Oko tadi seperti saya catat dulu ya. Jadi Mr. Oko akan menggunakan media, menggunakan kuisis ya artinya ya. Kahoot ya, yaitu dalam. Jadi kalau di dalam memetakan kebutuhan dan profil pelajar Pancasilanya enggak? Kebetulan saya cuma hanya memasukkan 2 poin di sana. Yang pertama itu adalah yang kreatif, dan yang kedua bekerja sama dengan akan menggunakan kelompok belajar materi ini. Berarti diskusi kerja kelompok. Baik Mr. Oko. Jadi untuk kegiatan observasi sudah saya dapatkan, dan mudah-mudahan apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi tujuan Mr. Oko dalam proses pembelajarannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah kegiatan pra-observasi kami sebelum melaksanakan observasi. Dan selanjutnya mari kita sama-sama saksikan
kegiatan atau video observasi kami dengan Mr. Eke. Tahap observasi dalam aksi nyata modul 2.3 adalah bagian penting dari proses supervisi akademik. Pada tahap ini, pengamat akan mengunjungi kelas dan mengamati proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data tentang praktik pengajaran yang dapat digunakan untuk memberikan umpan balik konstruktif kepada rekan guru. Good morning. Good morning. How are you today? I'm good. Sit down, please. This is the first one. This and then. Adalah S. Dan sudah semua di dalamnya. Ada yang terlambat tadi. Yang saya harapkan semua on time. Apalagi ini yang pertama. Ya. Ada yang mau berbeda? Would you like to read our prayer? Okay. Before we start our lesson, we should pray for our religion. Pray start. Pray. Okay. Sit down, everyone. Thank you. This is our last topic. We learn about passive voice. passive voice. Yeah. Can you give me only one example? In a sentence. Passive voice. Never. My shoes is clean by me. My shoes is clean by me. Passive voice. Okay. How about the other? Can you give me an example of passive voice? Teman-teman menentukan. Dari menentukan itu apakah dari hasil diskusi itu kalian mendapatkan sebuah kesimpulan. Nanti akan kita kerjakan secara kelompok ini. Ya. Nanti saya akan bagi kelompok. Oke. Sebelum kita before we join in the group, I have something for you. Do you remember this? Okay. Do you remember? Okay, one is for? Two is for? Three is for? Nine. And four? And five is? Yeah. When I say the number, you say something here. Yeah. And combine with the clap of your hand. Okay. If the number one, you clap only one. Two, you clap twice. Sampai yang kelima ya. Until the five. Okay. One, two, three, four, five. Two, three, five. One, three, five, four,
scratch dulu ya. 2, 4, 2, 3, 4, 5, 5. Oke, harusnya ada 5. Ya, coba. 9, and then 4, 5, 6. Okay, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Okay. Remember your group. Okay, group 1 here, 2 here, 3, 4 in the middle, 5, 6, 7, 6 here, 7 here, 8. Kucing oranye. What is this? It's my friend. It's a whale. And I think I can, I don't know what is exactly. I don't know what is this. Tikus. Era, apa ada di? Okay, I stop the video. And my question. Tentang report text. Report text. Why do you think so? Why do you think so? Soalnya saya baru buka buku bahasa Inggrisnya tadi. And then, Report text itu suatu jenis teks yang menjelaskan mengenai detail suatu objek. Teks yang ini itu dari suatu pengamat pembelajaran. okay, sit down. Give applause. I think the video that's show is quite cute and it's show about animals and their habitats and it's all kind of animals. Started with elephant, lion, and cheetah, and kangaroo, and snake. Okay, thank you. And what is the cutest animal? I think it's fun because it's the cutest. They are like a dog, but they feel like a cat. They're Okay. And then, how about the other? What is the cutest animal? Tikus. Rat. 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 And wolf. The baby wolf. Baby lion. Because it looks like a cat, right? And it's correct from Alpha. So today we are going to learn about vortex. And as I said before, that today we are going to
artinya. Please enter the pin and also write down your good name, your nice name. Okay. Don't put your social media name or social media name. Okay. Terus apa ya? Link. Tidak, buka di Google. Bagus tuh. Kasihnya pinnya. I give you 1 minute to join here. Okay, 1 minute. Ya. Because I think we have played using Kahoot it. You're familiar with this. And we have 11, 12. Oh yes, here. Masukin nama dia nih. Terus masukin tuh. We have 29 audience. Sebelum kita mempelajari konteks, mungkin ada yang sudah pernah belajar itu, ada yang belum. Ya, oke. Let's start. Ya. So let's start. Yeah, the question here. The question here. Bukan pengenannya atau belakangnya.
So the podium here. Oke, persentasenya 61%. Nah, di sini skornya out. Tapi di pretest ini lebih mengarah ke hanya ke beberapa hal yang kita harus membahas lagi di konteks lebih mendalam lagi. Ya, oke. Tugas kalian adalah you find out about definition of report text. Okay, group 2, you purpose. And then 7, generate structure. Generate structure. 7, group 7, group 8, sorry, group 8, about language features. Group 9, definition. The last group, purpose. Okay. Definition. And then silakan dicari. Ya. I give you 10 minutes to find out. You discuss with your group and then you post here. Di sini udah ada 10 section ya. 10 section berarti masing-masing section itu dimiliki satu grup. Jadi nanti jawabannya kalian post di grup kalian masing-masing. Oke. Do you have any question? No? Okay. Do it right now. Silakan dikerjakan sekarang. Balik. And this is the Cepat guru satu dibaca. Type of text that provide detailed information about something in general based on research. Oke, sama dengan jawaban kelompok satu. Ini sama ya. Cepat di bahasa Indonesia. Teks yang dimana Stand up. teks yang dimana menjelaskan tentang detail informasi tentang sesuatu general yang Tulis ya. Ya. Oke, itu ya. Oke. Group 5. Sama. Namanya, coba dijelaskan sedikit. Apa ya? Oke. Jadi intinya sih jadi intinya report text itu provide detail information itu artinya memberikan informasi yang detail, yang spesifik, ya, about something in general, tentang sesuatu hal secara umum. Spesifik ya informasi itu di dalamnya, tapi sesuatu yang dibahas itu dibahas secara umum, ya, berdasarkan based on research, berdasarkan yang namanya penelitian, ya, hasil dari penelitian, ya. For example, I show you video, right, about animals. If you want to find out detailed information about animal, you need to do research, right? Harus berdasarkan research. about certain types that you have scientific Dia memiliki bahasa Indonesia. tujuan dari informasi ini adalah untuk menginformasikan kembali
People Of course, the main purpose of report text is because it's an information text. So the purpose is to inform the reader about the certain facts, fakta. Ya, karena yang namanya research, if you do research, you find out the facts from something, right? Then can be proven scientific. My expert on generic structure of report text. Generic structure is divided into two, namely general classification and description. Okay. General classification is description for Metodologi. Metodologi. Oh ya, finding. Apa ya? Description. The two. So first one is general classification and I need one student to give some reflection. Silakan, ada yang memberikan refleksi, evaluasi terhadap general classification and description, and you need to pay attention with. And this is for the first group, okay? Sharp, you need to find out sharp, okay? Group 2, Sita. Elba. Group 4. Aina, okay, group 4, Aina. Group 5, Flamingos. Group 5. For group 7, Lion. Okay, Lion, and then group 8, Zebra. Okay, group 9. I need one student to give some reflection. Silakan, ada yang memberikan refleksi, evaluasi terhadap. I need some students to give some reflection. Silakan. Kamu pelajari tentang report text. Pertama kita ditunjukkan sebuah video yang berisi hewan-hewan beserta habitatnya. Ya. Jadi report text yang kita pelajari yaitu definisi, purpose, generic structure, Ya. language features, gitu aja. Terus kita dikasih tugas kelompok untuk membuat sebuah report text Ya. beserta spin materi apa yang didapatkan. Okay, are you happy with our Jadi itu yang sudah kita pelajari ya, tentang report text, tentang apa lagi? Purpose, tentang general structure, and then language features. And saya juga sudah kasih kalian group assignment, tolong on time. Ya, minggu depan itu harus sudah dikumpulkan di pertemuan berikutnya. And I think it's enough for today. Before I close this meeting, let's have a pray again. Stand up, please. Ada yang mau memimpin doa? In this lesson, we should pray to honor
Let's end this meeting. Thank you for your attention. Have a nice day. See you next week. Tahap pasca observasi dalam aksi nyata modul 2.3 adalah tahapan di mana guru dan pengamat mendiskusikan hasil observasi. Ini adalah momen untuk refleksi dan perencanaan pengembangan lebih lanjut berdasarkan data yang telah dikumpulkan selama tahap observasi. Baik Bapak Ibu guru hebat, ketemu lagi dengan saya dalam melanjutkan kegiatan video aksi nyata 2.3 terkait tentang coaching dalam supervisi akademik. Dalam hal ini kita akan melaksanakan video lanjutan yaitu pasca observasi. Pada kegiatan kita pada hari ini saya sudah didampingi yang terhormat Ibu PP Diana Saudara, dan di sebelah kanan saya sudah ada rekan saya yang dari kemarin saja dari kegiatan observasi dan hari ini kita akan mengadakan pasca observasi. Mr. Robert, selamat pagi. Jadi bagaimana keadaannya? Sehat ya, sementara sehat ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan melangsungkan sebuah konsep pasca observasi, di mana merupakan sebuah lanjutan daripada observasi atau observasi kelas atau pemantauan proses pembelajaran kelas yang sudah berlangsung kemarin. Ya, sebelum pasca observasi ini saya akan mulai. Mohon izin Ibu PP untuk saya akan melaksanakan pasca observasi. Setelah kami selesai melaksanakan pasca observasi, kami mohon saran dan masukannya sehingga proses daripada coaching dalam observasi akademik ini bisa berjalan lebih baik lagi. Baik, Mr. Robert. Jadi kemarin saya sudah lihat, sudah saya pantau bagaimana Mr. Roko mengajar, gaya mengajarnya. Ya menurut saya sih asik-asik saja ya, apalagi tingkat partisipasi dari anak-anak kita yang luar biasa. Tingkat SMP sudah antusias belajar bahasa Inggris. Nah, bagaimana nih perasaan Mr. Roko? Kalau perasaan saya sendiri sangat senang sekali karena apa yang saya rencanakan modul itu menurut pandangan saya itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan hasilnya. Oke, jadi seperti apa yang Mr. sampaikan pada pra observasi tujuannya dan bagaimana Mr. akan mengimplementasikan dalam observasi kemarin. Jadi sudah baik menurut saya dan sudah berjalan sesuai dengan konsep apa yang menjadi perencanaan Mr. Akal. Jadi ini ada beberapa sih pertanyaan Mr. Akal. Jadi terkait tentang apa yang sudah Mr. Akal laksanakan di kelas. Nah, kemarin Mr. Roko bilang adalah bagaimana menerapkan KSE atau pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana nih menurut Mr. Roko pembelajaran implementasi kemarin terkait tentang KSE-nya atau berdiferensiasinya? Ada kesulitan atau bagaimana? Tolong diceritakan kan Mr. Dari KSE itu di awal saya sudah mencoba untuk memberikan yang namanya KSE itu, tetapi kendalanya adalah ketika di tengah-tengah diskusi itu mungkin apakah siswa itu sudah jenuh atau bagaimana, itu mulai kehilangan fokus atau konsentrasi. Ya, oh jadi di dalam penerapan KSE dalam proses pembelajarannya memang di awal anak-anak memang antusias, tapi ketika di pertengahan Mr. Roko merasakan ada beberapa atau semua atau gimana Mr. Tidak semuanya, cuma ada beberapa. Oh boleh. Ada beberapa murid kita yang memang sudah kehilangan fokusnya. Sehingga itu yang mempengaruhi diskusi mereka. Jadi proses pembelajaran terganggu gara-gara ada
murid yang memang hilang fokus ya. Kira-kira apa sih penyebabnya ya Mr. Oka ya? Kalau dari pandangan saya, penyebabnya itu adalah tidak sesuai dengan gaya belajar mereka dan mungkin tidak sesuai dengan kelompok yang mereka inginkan. Oke, jadi hilangnya fokus beberapa murid itu mungkin karena memang bukan pilihan kelompoknya gitu maksudnya ya. Jadi Karena memang di awal itu yang menentukan kelompok adalah saya sebagai itu. oh gitu. Jadi Karena yang ditakutkan itu adalah takutnya kelompok yang pintar itu menjadi satu dengan kelompok yang pintar. ketika disuruh anak-anaknya untuk mencari kelompok bebas, dia mungkin akan pintar-pintar, bodoh-bodoh gitu ya. Itu pemikiran Mr. Oka ya. Iya, Itu. Tapi kalau memang itu terjadi dalam proses pembelajaran, jadi kendala-kendala dalam KSI-nya, kehilangan fokus, kira-kira apa sih yang kita bisa lakukan sehingga bisa mengurangi paling tidak bisa mengembalikan fokus anak itu sehingga bisa berfokus dalam proses belajar. Menurut saya adalah saat sudah hilang atau buyar konsentrasi mereka itu, ada kalanya kita tidak melanjutkan dulu pembelajaran itu, kita stop dulu dan kita berikan sesuatu yang dapat mengembalikan konsentrasi mereka. Oke. Jadi refresh ya, refresh. Bagus Fokus. Ya. Jadi mengembalikan fokus anak-anak itu. Jadi ketika Mr. Oka mengalami proses pembelajaran yang anaknya itu atau muridnya itu kehilangan fokus, jadi Mr. Oka kan stop dulu, break dulu sebentar sehingga memberikan refresh. Seperti apa contohnya Mr. Oka? Yang paling seru itu mungkin melalui game. Game. Ya, tapi saya belum menentukan apakah game-nya itu nanti online atau secara langsung aja. Iya. Tapi lebih seru sih kalau secara langsung. Iya. Menarik sih. Kalau saya bayangkan itu menarik sih. Jadi ketika anak udah kehilangan fokus, Mr. Oka coba menyetop sejenak untuk merefresh diri. Ayo kita deh bermain game ya. Oke, nah itu KSI-nya ya Mr. Oka. Jadi kendala-kendala yang Mr. Oka hadapi dalam KSI mungkin bisa terpecahkan dengan apa yang Mr. Oka sampaikan dengan teknik di stop dulu, mengembalikan semangatnya dengan refresh, baik itu main game atau karena barangkali anak-anak akan kembali fokus lagi ya Mr. Oka ya. Oke, itu KSI-nya ya. Nah, kalau dalam berdiferensiasinya gimana Mr. Oka? Kalau berdiferensiasi itu yang menjadi problem adalah mungkin saya masih kebingungan menentukan yang mana konten dan proses. Oke. Ya. Jadi Sehingga saya juga memikir apakah konten yang saya siapkan ini apakah memang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa atau menjadi minatnya dia. Karena itu akan mempengaruhi prosesnya dia untuk mendapatkan hasil. Oke, jadi dalam diferensiasi proses yang Mr. kemarin lakukan apa itu coba? Yang saya sudah siapkan itu berupa link video. Setelah itu beberapa link yang dapat dibaca dari sumber-sumber yang memang saya persiapkan sebelumnya yang memang bagus lah. Pakai buku paket nggak? Buku paket juga ada. Buku paket ada, terus link-link yang disampaikan. Ada juga video juga. Melalui jadi anak-anak itu apakah semuanya menggunakan sumber buku yang sama? Menggunakan sumber yang sama atau membaca buku atau memang ada anak-anak yang terbagi pemikiran dalam proses pembelajaran itu? Kalau saya amati dari beberapa kelompok itu, mereka kan cenderung ada yang senang nonton video, ada yang memang lebih karena ada juga yang kenalannya HP, otomatis dia nyari buku. Jadi secara tidak langsung anak-anak itu ada yang menggunakan internet, ada yang tidak. Kalau yang menggunakan internet akan menjelajah link-link yang Mr. Oka berikan. Terus kalau yang tidak link tidak memiliki kuota, dia akan membaca buku.
Jadi secara tidak langsung itu merupakan sebuah konten yang berdiferensiasi, ya. Jadi Mr. Roko sudah melakukan karena kalau prosesnya bagaimana? Kalau proses dari apa yang saya amati itu ya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Dari segi proses mungkin ada yang tidak aktif di kelompok itu karena apakah dia masih tidak tahu mana yang cocok untuk yang mana sih yang bagus untuk dipelajari. Menentukan apakah saya nonton video aja atau baca lebih bagus. Jadi bisa saya catat di sini ya, Mr. Roko ya. Jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi menurut Mr. Roko adalah bingungnya dalam pengetahuan Mr. Roko mana merupakan berdiferensiasi proses, mana berdiferensiasi konten. Jadi kalau di dalam proses tadi Mr. Roko bilang bahwa anak-anak itu belum siap. Karena apakah saya harus membaca, ataukah apa saya harus melihat video? Nah, kira-kira apa yang akan bisa lakukan ketika untuk menanggulangi permasalahan ini? Yang prosesnya dulu. Prosesnya dari yang menjadi temuan atau yang bisa saya upayakan di selanjutnya adalah saya akan memetakan lebih rinci lagi tentang gaya belajar. Berarti bisa saya simpulkan begini, Mr. Roko, di dalam gaya belajarnya anak-anak yang suka membaca di buku, terus ada yang suka menonton video atau yang bisa mendengarkan, akan ada pendataan ulang. Ya, jadi seperti itu kelemahan-kelemahan yang mungkin ada di dalam konten tuh. Kalau menurut Mr. Roko konten berdiferensiasi konten itu kalau proses tadi kan sudah ya, proses dana. Tapi kalau menurut Mr. Roko berdiferensiasi konten itu seperti apa? Kalau pemahaman dari sudut pandang saya, konten itu berupa persiapan kita untuk memfasilitasi murid itu mencari sumber belajar. Oke. Iya. Berarti sumber belajar yang digunakan itu berdiferensiasi ya. Ada yang buku, ada video, tapi yang penting materinya sama kan itu menurut ya, materinya. Oke. Jadi bisa saya simpulkan atau bisa saya catat di sini adalah berdiferensiasinya mungkin Mr. Roko udah paham sekarang ya, berdiferensiasi proses, berdiferensiasi kontennya. Waktu belum observasi itu saya belum paham karena belum mempraktekkan itu. Oke, Mas. Dan Sekarang masalahnya juga belum. Oke, Mas. Sekarang tentang kendala-kendala Mr. Roko tadi mengatakan bahwa anak yang kurang fokus di dalam KSE dan anak-anak yang tidak memahami di dalam kelompoknya itu sehingga mengganggu kelompoknya kan gitu ya. Jadi kurangnya modalnya dia itu kelompok yang tidak pas ya. Nah, sekarang rencana perbaikan di dalam pemetaan ini atau rencana perbaikan Mr. Roko ini kapan kira-kira? Dari evaluasi yang saya dapatkan dari hasil observasi itu, yang akan saya laksanakan adalah upaya-upaya yang sudah saya rasa itu baik menurut saya akan saya laksanakan di pertemuan berikutnya, atau bisa juga mungkin saya coba di kelas yang berbeda. Jadi akan segera melakukan sebuah tindak lanjut atau ide atau perbaikan daripada Mr. Roko untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan atau temuan-temuan yang menjadi permasalahan di dalam proses belajar kemarin ya. Wah, saya tunggu di beritanya. Kalau memang sudah dilaksanakan, mungkin kalau memang saya bisa hadir dalam kelas itu, langkah baiknya nanti saya bisa lihat langsung ya masyarakat perkembangan. Oke ya, tapi kalau memang saya nggak bisa, bolehlah dalam bentuk laporan atau tertulis. Jadi intinya adalah permasalahan Mr. Roko sudah Mr. Roko temukan sendiri, sehingga sekarang implementasinya bisa nggak memecahkannya langsung, jadi luar biasa. Jadi teknik menemukan permasalahan yang Mr. Roko bisa langsung solusi dan dapatkan
kelemahan itu. Jadi selamat Mr. Rachel. Jadi apa yang menjadi pemantauan saya dan kelemahan, kekurangan dan kelebihan itu sudah Mr. Rachel paparkan sehingga menjadi bahan dari Mr. Rachel untuk perbaikan. Semangat, semoga apa yang menjadi harapan kita bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa bisa terbentuk. Terima kasih Mr. Rachel. Terima kasih kembali. Jadi Ibu Diana, demikian tadi proses daripada pasca observasi dari awal sampai hari ini, sehingga teknik sesuai dengan modul 2.3 adalah coaching dalam supervisi akademik sudah saya laksanakan, dan harapannya adalah apa yang menjadi proses kami bisa berjalan dengan baik dan bisa lebih baik lagi, tentunya adalah harapannya masukan dari Ibu. Terima kasih Bu, silakan kami mohon arahannya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Bapak, Ya. dan Pak Komar, terima kasih. Gimana hasil dari kesehatan ini merupakan untuk tindak lanjut Bapak Bapak dalam kerja yang menarik dan gimana rasanya Pak? Berbeda seperti itu. Senang. Oke. Ya, semangat juga. Dalam artian kita jadi lebih tahu bagaimana sih KSG itu diterapkan di kelas dan berdiferensiasi itu seperti apa. Sebelumnya Bapak kan melaksanakan pembelajaran. Kalau sebelumnya yang berdiferensiasi mungkin hanya berupa produknya tuh. Oke, hasilnya. Ya, hasilnya ya. Untuk Untuk konten dan prosesnya itu saya tidak mempersiapkan berupa link atau sesuai dengan kebutuhannya. prosesnya sendiri ketika waktu belajar itu anak gimana? Dibandingkan dengan sebelumnya? Mereka lebih aktif karena walaupun sebagian kecil ada yang masih kurang itu, Dan tapi Bapak intinya tadi- ada lebih aktif. Ya. Dan Bapak tadi sudah menemukan solusinya bagaimana tips apa triksnya Bapak untuk Ya. ke depannya. Mudah-mudahan bisa memperbaikinya. Tapi Ya. dicari lagi dari coba. Ya. Oke, untuk Pak Wayan sendiri saya mengapresiasi Bapak dalam mencari menanyakan solusi dari segi resiko ini Bapak sudah dengan sangat baik. Bapak membimbing supaya Pak mencari Ya. sendiri solusi dari masalah. Ya. Oke. Sebelumnya juga kami dari Penggerak mengucapkan terima kasih secara tidak langsung Bapak telah membantu Pak Komar dalam menyelesaikan tugasnya. Semoga bukan hanya sampai di sini saja untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk selanjutnya. Ya, terima kasih. Sebelumnya. Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah video aksi nyata saya terkait modul 2.3 coaching supervisi akademik. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.